Video Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur Amon Jobo memarahi staf Menteri Sosial terkait bantuan program Keluarga Harapan viral di media sosial. Menteri Risma mengatakan bantuan PKH disalurkan agar cepat diterima korban bencana NTT. Memangnya itu PKH itu DPR yang urus? Saya mau tanya dulu. Pak orang besok tidak boleh ada di sini. Besok kamu pulang sudah. Saya kasih lihat kamu pulang. Inilah cuplikan video Bupati Alor Amon Jobo yang memarahi staf Kementerian Sosial terkait pemberian bantuan PKH di wilayah yang dipimpinnya. Dalam video ini, Amon Jobo menyebut nama Menteri Sosial Tri Risma Harini yang dinilainya menyalahi aturan dalam penyaluran bantuan PKH melalui DPRD. Seharusnya menurut Jobo, bantuan PKH harus melalui pemerintah daerah kabupaten dan bukan DPRD. Amon Jobo membenarkan aksi marah-marahnya tersebut yang terjadi sekitar April lalu. Namun ia mengaku telah melayangkan permintaan maaf kepada staf Kemensos yang dimarahi. Ia juga akan mengambil langkah hukum terkait viralnya video saat ia marah. Persoalan itu sudah diselesaikan. Kami kan baku minta maaf satu dengan yang lain. Nah, dalam kondisi mana Bupati bicara kan begitu. Lalu situasi apa, lalu etikanya apa, lalu hukumnya apa, kan begitu harusnya dilihat. Jadi tidak hanya ditanggapi apa yang Bupati omong. Sementara itu Menteri Sosial Tri Risma Harini mengatakan bantuan yang diurus oleh DPRD Alor saat itu adalah bantuan bencana banjir bandang dan siklon tropis Roja di NTT. Penyerahan bantuan diserahkan ke DPRD agar lebih cepat diterima korban bencana. Adalah ketua DPRD menyampaikan, Bu, kami butuh bantuan. Oke, tapi aku nggak bisa, barangku, aku masih ada WA-nya. Saya bisa tunjukkan bahwa kami tidak punya kepentingan apapun. Kemudian Ibu, karena Alor salah satu yang paling parah kondisinya setelah Adonara dan Lembata, kemudian Alor. Belum diketahui apakah Risma telah menerima permintaan maaf dari Bupati Alor Amon Jobo terkait video marah yang viral di media sosial. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur dan Bandung, Jawa Barat, Dani Manu, Ervan David, iNews melaporkan. Warga penerima bantuan program Keluarga Harapan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kecewa karena beras yang didapatkan dari pemerintah bau dan tidak layak dikonsumsi. Warga telah melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Cikarang. Seperti inilah ekspresi kekecewaan warga miskin PKH di Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat setelah menerima bantuan beras dari Kementerian Sosial. Beras bantuan yang ditebus warga miskin seharga Rp10.000 satu karung ini bau dan tidak layak dikonsumsi. Berbeda dengan beras bantuan yang diberikan sebelumnya. Bau. Enggak kayak kemarin-kemarin kita ngasihnya bagus. Sekarang mah bau, karang-karang ini mah bulan ini. Itu boro-boro kita yang makan, ayamnya dikasih nggak bau. Beras dari mana, Bu? Ya. Ini bantuan apa sih, Bu? Bantuan PKH ini. Warga pun melaporkan perihal beras bantuan pemerintah yang tidak layak dikonsumsi ke Kejaksaan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dengan membawa barang bukti beras yang berbau, warga meminta pihak kejaksaan menyelidiki dugaan penyelewengan beras bantuan Keluarga Harapan di wilayah mereka. Beras bantuan bagi warga PKH tersebut sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Laporan masyarakatnya terkait dengan adanya beras yang disinyalir tidak sesuai dengan ininya. Jadi menurut mereka bahwa beras ini ketika dimasak bau, jadi tidak layak untuk dikonsumsi. Sementara pihak Kementerian Sosial berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan mengaku tidak menemukan fakta adanya beras yang tidak layak dikonsumsi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengulas beras bantuan yang berbau sudah bergabung bersama kami warga Bekasi penerima bantuan, ada Bapak Andri. Dan kita juga masih terus berupaya untuk menghubungi pihak Kementerian Sosial untuk dapat bergabung bersama kami sore hari ini, namun masih belum dapat bergabung. Saya ingin sapa dulu Pak Andri. Selamat sore Pak Andri. Ya, selamat sore Pak. Baik, Pak Andri, bisa diceritakan Pak terkait beras bantuan yang berbau ini seperti apa Pak? Bapak terimanya dari mana, berapa banyak, kemudian diketahui itu berbau seperti apa Pak? Gini Pak, saya sebagai tokoh masyarakat Kecamatan Pabayuran, ada beberapa warga desa Karangjaya datang ke saya, langsung saya cross check kebenarannya di rumah-rumah mereka.
ya kan, salah satunya Ibu Maria, ya kan, dan yang lain-lain seperti bininya Pak Roni, Ibu Yasin. Nah, setelah itu saya kasih ganti rugi barang buktinya, ya kan. Saya kasih, Bu, beli beras yang lebih layak saya gantiin. Ini barang bukti ini saya bawa buat laporan ke kejaksaan. Seperti itu, Pak. Baik, berapa banyak dari pengakuan warga sekitar beras bantuan ini yang diberikan, Pak? Sekitar 1.200 KPM, Pak. Berapa? Mohon maaf, 1.200? 1.200 KPM. Baik, itu diberikan untuk warga berapa RT, Pak? Atau di wilayah mana saja? Itu untuk wilayah Desa Karangjaya khususnya, Pak. Kalau dari pengakuan warga dan tetangga Bapak, apakah sudah ada yang memasak beras tersebut, Pak? Kita pada waktu itu saya proses ke lapangan, setelah warga menghabis saya proses ke lapangan, ya punya warga, dicuci aja berasnya bau, apalagi dimasak kan, nggak enak ini, banyak yang nggak dimakan. Banyak yang tidak dimakan, Pak, ya. Baik, kemudian setelah mendapatkan beras itu, untuk melaporkan ke kejaksaan, inisiatif dari siapa, Pak? Saya sendiri sebagai tokoh masyarakat Pepayuran, Pak. Karena saya nggak terima di masa pandemi seperti ini. Di masa pandemi seperti ini, masyarakat saya atau saudara saya dikasih beras yang tidak layak konsumsi. Oke, baik. Ini kan beras bantuan, Pak. Selain beras, apa saja, Pak, barang yang diberikan kepada warga, Pak? Kalau lain-lain mah lumayan bagus-bagus lah, ibaratnya seperti buah-buahan, telur, kacang. Kondisinya bagus? Bagus kalau buat yang lainnya mah. Baik, jadi, hanya berasnya saja yang berbau. Nah, apakah Bapak sempat bertanya kepada pihak yang memberikan bantuan ini, bagaimana berasnya mungkin bisa berbau? Saya sudah sempat tanya ke Ewarum, namanya agen Ewarum yang ada di Desa Karangjaya. Iya. Saya bilang, Pak, ini kenapa beras bau? Kemudian dikasih juga keluarga. Seharusnya agen Ewarum ini pernah tolak loh. Ketika bantuan beras ini kurang bagus, tolak. Ya harus gimana, Bang? Bahasa dia kan, bahasa Pak Ismat ini sebagainya. Kita mas sebagai penyelenggara ya, menurut kita masa sih kita ngelawan sama supplier begitu, Bang. Ini kan beras ada cukup banyak nih, beras bantuan tadi Anda katakan ada 1.200-an. Apakah semuanya bisa dimakan atau apakah semuanya berbau, Pak? Apa tidak ada satupun yang bisa dimakan? Yang namanya beras, Pak, biasanya setahu saya bulan-bulan Maret itu bagus semua. Lama. Nah, setelah ini yang bulan-bulan sama kayak itu satu tahap, Agustusnya pas turun yang buat Juni di bulan Mei juga, itu yang kurang bagus Pak, tahap keduanya. Sebelum menerima bantuan beras ini, apakah sebelum-sebelumnya warga setempat juga sudah menerima bantuan, Pak? Setiap bulannya menerima bantuan beras. Baik, setiap bulan menerima bantuan termasuk beras, Pak, ya? Kalau yang lalu-lalu, berasnya bisa dimakan ataukah berbau? Bagus, Pak. Alhamdulillah bagus. Bagus, artinya baru kali ini saja, Pak, ya? Baru kali ini, buat pembagian bulan Juni, jatuh di Mei. Baik, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah pemberi bantuan ini sama asalnya dengan pemberi bantuan yang sebelum-sebelumnya, Pak, khususnya dalam memberikan beras ini? Biasanya yang namanya supplier itu, kita nggak tahu, Pak, ya. Supplier itu bisa kita ganti, Pak. Mungkin kan ada yang pengen lebih murah harganya kan, gitu. Ya ini hasilnya seperti ini, Pak, gitu. Dari supplier ini. Oke, baik. Kemudian apa keterangan warga yang lain, Pak? Apakah sama semua? Ada berapa orang yang melaporkan kepada Bapak? Kemarin hampir 4 orang yang lapor ke saya. Setelah kan kalau kita lihat di yang lain-lain, kan saya fokus ada banyak pemberitaan begini nggak jadi masalah buat pribadi saya, Pak. Tapi kalau yang ini kan dari awal saya yang mengikuti banyak kan pesan, salah satunya ya TV ini kan ibaratnya supaya
saya melaporkan ke kejaksaan itu supaya biar ada pihak sama supplier tersebut. Kedepannya biar jauh lebih baik lagi. Jangan sampai masyarakat, ya kan, saudara-saudara saya khususnya di Kecamatan Pebayuran kena imbasnya seperti ini. Berasnya kurang baik. Baik, Pak Andri sudah melaporkan hal ini kepada kejaksaan. Apa tanggapan kejaksaan, Pak? Kalau tanggapan kejaksaan, kata dia akan tindak lanjuti dan BB pun saya serahkan ke pihak hukum. Dan tidak, saya serahkan ke pihak hukum. Itu di kejaksaan. Artinya ketika melaporkan Anda membawa serta beras itu, Pak, ya? Ya, warga ini juga membawa ada beberapa. Berasnya, Oke, baik. Baik, terakhir Pak, harapannya Pak terkait bantuan khususnya yang diberikan kepada Anda dan warga. Kalau harapan saya sih kepada pemerintah, baik pusat maupun kabupaten, supaya ada tindak lanjutnya terhadap supplier. Baik, terima kasih Pak Andri. Mudah-mudahan ke depannya bantuan yang datang pada Bapak dan warga sekitar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga. Terima kasih Pak Andri, selamat sore. Pemirsa, di tahun 2020 yang lalu Bupati Bolang Mongondo Timur juga pernah geram lantaran bantuan langsung tunai dari pemerintah pusat tak kunjung diberikan lantaran masyarakat harus memiliki nomor rekening. Video kemarahan Bupati Bolang Mongondo tersebut sempat viral di media sosial. Soalannya sekarang yang dapat BLT tidak boleh dapat sembako. Nah, BLT-nya kapan? Sembakonya udah di depan, saya nggak boleh kasih. Video Bupati Bolang Mongondo Timur Sehan Salim Lanjar yang mengamuk lantaran warganya susah makan di masa pandemi corona akibat belum dapat bantuan dari pemerintah viral di media sosial. Sehan mengaku kesal dengan mekanisme bantuan langsung tunai melalui transfer bank karena mempersulit pembagian kepada rakyat terdampak COVID-19. Dia nggak boleh dapat karena dia dapat BLT. BLT-nya kapan? Masih mau buka rekening inilah kriteria ini. Kriteria macam-macam, negeri udah mau bangkrut, menteri-menteri masih pada ngeyel semua. Saya kira tuh BLT bukan diambil dari dana desa itu. Iya, dana desa, prosesnya kan panjang. Yang BLT ini lapar, dia yang paling miskin sekarang. Uangnya nggak tahu mau kucur kapan. Sehan menyebut seharusnya pemerintah pusat memberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk mengucurkan BLT dengan pengawalan KPK dan Kejaksaan. Emangnya menteri itu semuanya lebih hebat daripada bupati? Saya selalu bilang jangan mengeneralisir bahwa seakan-akan kepala daerah itu semua garong. Jangan mengeneralisir. Kasih aja diskresi. Dikawal oleh polisi, oleh KPK, oleh jaksa, dikawal oleh LSM, wartawan. Itu. Terlalu banyak bikin aturan kertas-kertas menteri-menteri ini. Bosan juga dengan menteri-menteri. Tapi rakyat tuh 3 sampai datang minta biar seliter beras. Dia dapat BLT tapi BLT-nya kapan dia bilang. Bahkan ada yang bilang kasih aja beras biar 5 kilo enggak usah BLT. Begitu kan kasih kita sudah mau makan sekarang. Pemerintah daerah Kabupaten Bolang Mongondo Timur telah menyiapkan sebanyak 900 ton beras serta bahan pokok lain yang akan disalurkan kepada kurang lebih 20.000 kepala keluarga yang terdapat di 15 desa dari 7 kecamatan yang ada. Anggaran yang dikeluarkan sebesar 54 miliar rupiah untuk 3 bulan ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi terkait haji, pemirsa, Menteri Agama Yakut Holil Qomas menggelar rapat tertutup dengan Komisi Bidang Haji DPR. Hingga saat ini belum ada keputusan final terkait penyelenggaraan haji oleh Arab Saudi. Hingga saat ini Kementerian Agama masih tetap menyiapkan skenario keberangkatan haji di tengah pandemi. Hal tersebut menyusul masih belum adanya keputusan final dari Arab Saudi terkait negara yang diizinkan untuk mengirim jemaah. Pemerintah menegaskan siap jika kuota yang diberikan hanya 1,8% dari total kuota normal. Proses persiapan penyelenggaraan haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi terus kami lakukan, termasuk menyiapkan sejumlah skenario jika Indonesia diundang untuk memberatkan jemaah haji tahun ini di tengah suasana pandemi COVID-19. Kami sudah membuat skenario
pembatasan kuota haji mulai dari 50%, 30%, 25%, 20%, hingga 5% dari kuota normal, serta bagaimana menerapkan protokol kesehatan dalam. Lantas seperti apa keputusan penyelenggaraan haji tahun ini? Kita langsung bergabung dengan rekan kami Angelika Devagam dari Gedung DPR Senayan, Jakarta. Angel, seperti apa hasil rapat Menteri Agama dan DPR, Angel? Ya, Davi dan Mirva, sekitar pukul 14 tadi, Menteri Agama Yakut Khalil Komas ini mendatangi Gedung Nusantara 2 DPR RI untuk mengikuti rapat bersama dengan Komisi 8 DPR RI. Dan dalam rapat ini, yang pertama adalah membahas mengenai era APBN, yaitu digelar secara terbuka, dan yang kali ini dari pukul 4 tadi, DPR dan juga Komisi 8 DPR RI dan juga Menak ini membahas permasalahan utama mengenai penyelenggaraan haji. Dan mereka memang merencanakan bahwa hari ini akan ada keputusan mengenai solusi yang tepat untuk penyelenggaraan ibadah haji yang memang dari pemerintah Arab Saudi ini belum menentukan terkait dengan siapa saja negara yang mendapatkan kuota haji pada tahun ini begitu. Dan sampai sekarang kami masih menanti hasil keputusan ini, dan tadi kami mendapatkan informasi memang dari pihak DPR RI atau dari Komisi 8 DPR RI akan diselenggarakan konferensi pers mengenai hasil ini. Dan untuk itu kami bersama dengan awak media lainnya masih menantikan kabar konferensi pers yang rencananya akan digelar seusai rapat ini berlangsung. Davi. Baik, terima kasih Angelika Devagam atas laporan Anda langsung dari Gedung DPR Jakarta.